kasih demi Bapak, orang hidup bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul. Memang betul. Tidak ada yang semati 3 hari kita berkubur, dia bangun dengan bubur Jubair. Tapi saudara tahu, banyak orang tua, termasuk kaum bapak dong. Orang tua di kampung susah makan minum, dong tidak kirim beras. Tapi orang tua mati bordon datang bawa babi besar. Itu juga utang. Pas masuk sengaja pukul babi pembel. Hitam tahu seni itu tahu seni. Kita takut setan atau setan takut kita? Apa kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti perang lawan setan kita kalah atau kita menang? Mungkin menang. Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Saudara, ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Atau kita kan setan bakas takut. Kadang-kadang setan kas takut kita, kadang-kadang kita kas takut setan. Teman, harusnya setan takut kita, tapi kemudian terbalik kita yang takut setan karena terjadi kerusakan otoritas. Terjadi apa? Kerusakan otoritas. Kasih tahu kawan di sebelah, terjadi apa? Kerusakan otoritas. Jadi karena apa? D-O-S-A. Dibaca? Dibaca? Pengertian dosa di Taman Eden, dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Dosa ialah sama-sama usaha manusia melangkah melewati Batas. Tuhan bilang manusia, semua tanaman dalam taman ini boleh engkau makan. Yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati larangan itu, namanya dosa. Namanya dosa. Ini manusia ini bikin rusak ini dunia karena dosa. Karena melewati batas. Batas pakai bahasa timur bilang apa? Apa? Di sini ada orang timur? Ada. Tidak usah angkat tangan. Ini kita muka sama semua ini. Oke. Ini ada 1-2 orang yang biasa minum sup. Dan datang tanya di beta. Di sini ada? Di sini. Yang pakai baju warna yang pakai baju warna anak-anak yang pernah pilih kasih bapak kopi angkat tangan. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi datang tanya beta bilang, pendeta, yo, minum sopi itu boleh kok tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Besar, orang masih umur dia sudah tunggu. Kalau datang tanya bilang, bapak, minum sopi boleh kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab, bilang tidak tahu. Saya kasih tahu yang begini. Ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya yang mau kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Nuh. Di sini ada yang nama Nuh? Nuh siapa?
bodoh ini. Sama pembapanya pun nama lu. Wih, tidak ada lagi nama-nama begitu Sekarang nama Frankie. Sekarang nama siapa lagi? Oke. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah waktu Batra itu kandas di gunung, air surut, turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama siram pakai darah domba. Darah apa? Domba kalau pakai bahasa Timur apa? Bibka. Hari kedua siram pakai darah singa. Darah singa pakai bahasa Timur Meo-a. Hari ketiga siram pakai darah monyet. Darah monyet pakai bahasa Timur Hari keempat siram pakai darah babi pakai bahasa Timur five star. Terus tanya, lu itu udah arti apa? Lu bilang begini, kalau engkau minum satu seloki tadi pakai darah apa? Domba. Darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Pakai darah singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu adalah di pinggir kebun. Lihat orang tua mau masuk kebun itu 2 seloki, keluar kebun 2 seloki, mau tidur 2 seloki. tidur 2 seloki. ketemu kawan 2 seloki. nanti sebentar kalau ada yang 2 seloki nanti dong ajak pisi untuk berapa? 2 seloki. 3. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah pakai bahasa Timur oh itu tempat minumnya di atas lebih banyak dia pun tagoyang angin terlalu orang itu kalau minum 3 seloki kalau minum miskin bapak 3 seloki dia bilang ambel tas di 3 seloki itu cerita tinggi bahkan tinggi sekali cerita bilang dia jaga padahal bosan di 3 seloki itu cerita tinggi bahkan tinggi sekali padahal bosan. Dan saudara tahu jemaat ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Di Jawa Timur ini ada Batua ada di sini. Dia panitia. Dia panitia kok. So kasih tahu dia farm apa. Kacau. Itu kalau berapa seloki? 3. Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di situ. Semua dia. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Terus don't tanya saya bilang, Bapak, jadi kita berapa seloki? Sudah kuping sendiri. Jemaah.
Minum air susu itu baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik. Kalau satu gelas, coba minum air susu 2 ember. Bisa gila. Kalau susu yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi kopi. Apalagi kopi. Apalagi kopi. Tapi bagaya yang malam satu jageng. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara, jemaah, dengar. Ini kalau yang paling banyak di kelas Soe Timur itu berapa seloki? Botol. Berapa? Banyak. Beda kami di sini 1 seloki sabapa. Mau ulang-ulang. Dia pun putaran cepat. Baik, jemaah. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan otoritas, bagaimana tubuh, jiwa, roh? Dalam kaitan dengan 2 konteks kita hari ini, pertama ada pertemuan kaum bapak, dan yang kedua kaum bapak merayakan dan melaksanakan konven ini di bulan tahu Gemit menetapkan bulan November sebagai bulan bunga, bulan Eko. Apa itu? Bulan Eko. Ekonomi. Bukan lingkungan hidup. Jemaah, manusia itu diciptakan dari terakhir. Tuhan menyiapkan alam semesta duluan. Manusia tinggal menikmati ini alam semesta. Tugas pertama yang diberikan kepada manusia adalah peliharalah dan usahakanlah alam ini. Manusia itu, dengar baik-baik, alam semesta tanpa manusia, alam biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam semesta, manusia susah. Betul? Betul. Contoh, kalau kuda lari, manusia bisa pinon. Nonton. Kalau kuda lari, manusia bisa pinon. Nonton. Tapi kalau manusia lari, benarkah kuda datang nonton? Tidak. Padahal kalau kuda lari manusia pinon. Nonton. Tapi manusia lari siapapun kuda datang nonton. Jemaat. Berapa tahun lalu itu di Nunhila ada ikan paus terdampar dan mati. Banyak manusia pinon, bahkan ada yang siaran langsung. Dia bilang, "Hai guys, ada ikan paus mati guys." Ikan mati, manusia pinon. Tapi kapan manusia mati? Kapan manusia mati? Ikan dong kirim kelas bunga. Jadi tolong jaga alam semesta. 1, 2, 3. Jaga alam semesta. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Anak muda, kalau kamu pacaran tolong dan cubit kas rusak itu pohon dong. Karena bukan kamu yang tapi kamu cubit kas tidak usah tulis kamu pun nama di situ, karena belum tentu makanya di pohon tuh tulis dia pun nama dari pun nama. Di sini tuh dia tak.
itu dan dua tidak jadi. Kasihan pohon. Masa dikit suka di pohon teli. Jaga ini alam sendiri. Kadang-kadang ini gereja ada bagus-bagus, su bagus, su oke, mantap. Mestinya kan kita senang toh. Tiba-tiba don datang kau tulis Tinus Love City. Coba renti dulu, coba renti. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau di sebelah, kasih tau dia itu. Renti. Coba renti. Amin kok. Nah sekarang kita lebih jauh dengan jemaat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tubuh, jiwa, roh. Satu, bagaimana tubuh? Tubuh terkontaminasi Dosa. tercemar. Sama-sama 1, 2, 3. Tercemar. Tercemar 1, 2, 3. Tercemar. Oleh Dosa. dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua Dosa. tidak ada 1 inci pun yang lolos. Semua tubuh yang tercemar dosa mengalami 2 masalah. Berapa masalah? 2 kalau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Timur. Nah, itu dia. 1, tubuh yang terkena dosa melecehkan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Melecehkan perempuan. Ulang-ulang, tubuh yang terkena dosa 1, 2, 3. Melecehkan perempuan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan Allah bilang begini, ada. Kenapa lu makan ini buah? Dia bilang begini, itu perempuan yang Tuhan kasih yang bawa masalah. Ini sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam baru lihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Kalau kasih turun sedikit dia kalimat dari Hawa, engkau pun tulang itu saya pun tulang, engkau pun daging itu saya pun daging. Kalau engkau sakit saya ikut, kalau engkau susah saya ikut susah. Waktu belum jatuh dalam dosa, setelah dia jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Coba kalau lihat ini racun dunia begini banyak ini, alam semesta mana yang mau terima racun dunia? Jemaat, pesannya menjadi gampang. Kalau hari ini ada pukul istri, melecehkan istri, jangan pikir tanggal semacam minta sendiri bisa bebas-bebasan. Kalau hari ini ada anak laki-laki itu suka ganggu perempuan padahal dia penakut sebenarnya, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Amin. Bapak-bapak, kalau hari ini orang tua hanya bisa kasih sekolah yang anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kalau hari ini masih ada bapak-bapak bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kenapa? Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong. Kalau orang sudah menolong kita, minimal tahu terima kasih. Ibu-ibu,
Siapa yang pagi-pagi dia pun suami itu waktu mama tua sudah bikin kopi, dia pun suami bilang terima kasih cowok angkatan. Tidak ada. Ini suami dan istri yang tidak terima kasih mah. Istri kantor menonton di warung bayar lagi terima kasih lagi. Karena belum jadi itu mbak, besok saya datang. Di SOS ini ada. Yang berjanji terus tembak ada. Itu waktu ada di sini. Ada. Cokuti dia pujari. Melecehkan perempuan. Tapi yang kedua, jadi anak-anak jangan, yang muda-muda dong, jangan pikir prestasi kalau kamu bisa tipu sana tipu sini perempuan. Itu bukan prestasi, bodoh. Si bodoh kayak berdosa. Gaya. Di sini ada dua. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian tubuh tertentu. Apa? Memberhalakan bagian Tubuh tertentu. jemaah. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu Adam dan Hawa itu dorang dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Betul? Adam dan Hawa itu dua telanjang saja. Adam telanjang di situ, Hawa telanjang di situ, tidak ada masalah. Kita pun sekarang ini pakai pakaian banyak-banyak, berlapis-lapis, bayar ulang-ulang, tapi masalah kepung banyak. Betul? Betul. Kenapa hal ini serius? Dengar, hari ini kulit putih saja bisa jadi berhala baru. Warna kulit. Seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit Hitam. beta keliling Indonesia, beta ke luar negeri. Kalau orang pertama kali ketemu beta, dua kalimat yang paling dong banyak ucapkan. Pertama dia bilang, tiap hari kita ikuti Bapak. Beta dalam hati, tiap hari. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua dia bilang begini, ternyata Bapak putih. Kalau beta hitam kenapa? Kalau saya hitam kenapa? Jadi warna kulit saja bisa jadi berhala. Seolah-olah orang kulit putih lebih baik dari kulit Hitam. akhirnya bang putih sedikit saja sombong. Di SOE ada. Ada. Di ini ibadah ini ada. Ada. Cok tunjuk sama dia. Jemaah. Kadang-kadang yang hari ini seolah-olah, tidak semua, tapi seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut kering. Rambut saja jadi berhala baru. Betul protes. Pendeta Yandi berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut. Yang rambut itu dibelai tidak enak lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus dari licin. Paling-paling kita bilang, sayang, itu tidak tidak dapat, tidak pasti. Sayang, yang keriting itu menarik. Sayang. Jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting. Amin kok. Amin. Hei jemaat. Ini beta mau kasih tahu. Ini di video banyak saudara dengar, tapi beta mau ulang. Dengarin, saudara. Ini beta jadi pendeta melayani di Sabu. Atau sebelum cerita Sabu beta mau kasih tahu. Ini
Lihat sini. Semua sibuk. Lihat sini. Sudah. Dengar. Beta paling tidak suka kalau orang pimaso minta nona kok itu jubir dong. Mbak omong dan bahasa-bahasa yang katanya bahasa adat yang paling tinggi. Kami punya anak laki-laki sudah jalan ke sana kemari. Tapi tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Satu anak berani ada yang datang om begitu, saya lu cari pembantu. Ini kita cari istri. Amin kok. Amin. Saya masih sabuin kok, saya masih sabar. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat aku saya cuci pakaian di sumur dan bilang, pendeta, yuk. Makanya, sampai makanya apa? Dia bilang kawin sudah, lupa otak itu tidak betul. Kalau dong ke rumah pelang di pastor itu saya ada sapu-sapu rumah. Makanya apa? Kawin sudah, kamu otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kita minta Bapak menikah kawin ini Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, coba kamu tahu. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini tapi kawin di sana. Kalau rumah kotor harus dilakukan sapu, bukan Kawin. Sekali lagi hanya orang otak miring saya rumah kotor di sini tunggu sampai kawin. Ini apa? Ini LCD yang tidak usah urus, tidak ada lagu yang kita pakai menyanyi. Di sini tutup. Betul kok tidak? Kalau rumah kotor itu apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan Kawin. hanya orang yang otak tidak betul ini yang orang rumah kotor. Kesetang dia kotor terus saya berikan. Jemaah, bahwa pada akhirnya yang ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air. Dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu karena CINT. Cinta. Memang tuh ada kesempatan setiap orang. Oh ya. Jemaah. Tahun 1996 sampai sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Dulu kan tidak ada ini WA kok, grup apa kok, jadi kita pakai titip salam kok gitu ya. Non. Oh, dia di 96 itu kan. Jadi dulu kita titip salam, non. Salam lu tuh teman ya. Weh, itu udah pikas sampai begini. Weh, non. Ada salam dari Yandi. Dia tuh jawaban benar. Yandi itu orang apa, dari mana? Dia kira saya orang gila. Yandi itu orang timur dari Soe. Dia bilang, tapi Yandi itu anak baik, dia calon pendeta. Dia bilang, perbaiki keturunan. Dia kira beta keturunan ular bermuda. Beta simpan di hati. Beta sekolah baik-baik. Jadi pendeta, sekarang menjadi salah satu paling terkenal di Indonesia. Di mana-mana di seluruh negeri bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam inbox. Hampir beta abaikan. Tapi penasaran ya. Buka video bilang, Kak, kenapa? Ame rantangan kok. Ada cari dana kegiatan kaum bapak. Dan terlalu negatif juga dia.
begitu. Jadi anak muda dong sekolah. Sama-sama 1 2 3. Sekolah. 1 2 3. Nona muda. Jangan terlalu percaya kamu punya boleh satu di sini. Jangan terlalu percaya. Karena besok-besok dia pules bukan satu tes semua. Moi. Sekolah sama-sama 1 2 3. Sekolah. Nona muda. Kalau kamu nyong itu tiap hari hanya mabok judi, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktu. Itu putus sudah, putus. Buat apa-apa. Amin kok. Laki-laki muda. Yo. Kalau tiap hari kamu ketemu hanya cerita tentang jago, mabok, perempuan, kampung dunia besar begini. Karena tuh itu met kestawin. Supaya jangan terlalu bagaya. Jangan. Supaya kita bisa mengembangkan diri toh. Cita-cita paling besar dari negara adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang bukan hanya hidup sah, bukan bernapas. Baru semua akan indah pada waktu. Baru lesatu. Padahal akan Lesu. saudara lihat besok-besok kita pura-pura akan ada satu tumpuk di sini. Ini makin dalam, lebih dalam lagi. Nah, dengar apa yang ingin saya katakan. Lanjut. Kalau hari ini masih ada orang rote merasa lebih baik dari orang timur, engkau bermasalah dengan hidup. Kalau hari ini masih ada orang Sabu merasa lebih baik dari orang Alor, engkau bermasalah. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia bagian Barat merasa lebih baik dari Indonesia bagian Timur, engkau bermasalah. Kalau hari ini orang Indonesia Timur, orang-orang Timur merasa dia tidak mungkin sama dengan orang-orang di luar sana yang lebih maju, lebih hebat, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kenapa? Menjadi Timur, menjadi Rote, menjadi Sabu, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Papua, menjadi Sulawesi, itu bukan pilihan. Kita tidak pernah memilih jadi orang apa. Tuhan dulu mau cipta saya, dia tidak tanya nih, lu mau Timur kok Eropa? Begitu. Langsung jadi. Ada yang tidak bisa terima dia pun hidup, dia kepingin jadi orang Barat. Akhirnya Amnu Bambara. Amnu Bambara itu di mana? Dia ibu kota. Dia ibu kota. Dia pertama capek tuh. Sontak. Ada di mana? Belum tahu. Jadi berhenti dengan menghina kita pun diri sendiri toh. Amin toh. Yang paling disesarkan adalah tempat di mana kemanusiaan harus diangkat. Justru di tempat itu penghancuran terhadap kemanusiaan terjadi. Saya mau bicara dua. Satu, rumah. Rumah di mana kemanusiaan tadi harus diangkat, rumah menjadi masalah bagi kemanusiaan. Bapak pun anak ada berapa? Satu anak ada 4 bapak. Dong kerja di mana? Puji Tuhan bapak anak 4 yang 3 sudah di manusia. Tinggal berapa? Nah yang satu itu apa? Kalau dia jadi pendeta manusia kok bukan? Manusia. Jadi polisi? Manusia. Jadi tentara? Ya. Jadi anggota dewan? Manusia. Jadi bupati? Manusia. Tapi kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda mencari kemanusiaannya di jalan. Supaya orang dia, manusia. Kalau orang tua tidak pandang dia manusia.
Anak baru rambut keriting sedikit, keriting. Itu dia anak kulit hitam sedikit, bukan panggil Johnny, mau dia panggil Black. Memang yang harusnya dia dapat. Saudara tahu, anak-anak muda yang ribut-ribut di jalan baklai sana sini mabuk mencari pengakuan karena di rumah tidak ada pengakuan bagi diri. Dia butuh validasi, toh dia butuh. Itu bapak-bapak di mana ketika anak-anak itu mencari validasi? Bapak-bapak di mana? Bagaya. Kedua, sekolah. Di sekolah itu saya tegur beberapa ini guru yang di SD, di SMP ku. Saya tegur orang. Dia pun gara-gara ini sekolah saya. Gara-gara musim hujan, dong suruh murid dong ini pelkas bersih ini lantai sekolah, lantai kelas. Pas masuk kelas, anak-anak buka sepatu, guru pakai sepatu. Di Soe ada. Itu guru ada di sini. Di mana-mana itu guru itu. Itu guru lain. Baru lulus P3 kan. Ketiga, gereja. Di gereja itu, waduh kita bermasalah dengan kemanusiaan. Orang bisa panggil koster, bisa panggil anda kecil, woi. Bayangkan kalau dia bilang, woi, kenapa woi? Tempat di mana harus orang dapat keamanan, nyaman, tempat itu merusak kenyamanan. Perlahan-lahan saya mengantar kita untuk memahami. Kom Bapak! NTT, tahu NTT? Tahu. Yang mana itu NTT? Tenggara Timur. NTT, TTS. Saya tidak ngomong yang lain. Tapi kita ada pada kondisi sangat memprihatinkan terhadap kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual. Ada bapak kandung memperkosa anaknya sendiri. Ada om yang harusnya melindungi, merusak masa depan anak-anak. Terjadi di tempat di mana gereja sangat megah berdiri. Lalu, ini anak lu mau lari di mana kalau rumah tidak aman, gereja tidak aman, sekolah tidak aman? Lu mau di mana? Mau di hutan, dan dong pikir rusuk hutan lagi. Singa keluar. Ini menjadi pesan yang penting. Ternyata orang jahat tidak jauh dari anak-anak dong ini. Dia pembaku bisa menjadi sangat jahat bagi dia. Dia bohong, dia tantang. Teman-teman sekolah bisa mengajak orang untuk menjual diri. Kan berita yang kita baca sekarang tuh, yang pilih teman. Teman, kan gila. Teman gila. Kamu baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Padahal Tuhan menciptakan kamu untuk menjadi baik. Hati-hati pilih kamu. Kadang-kadang bilang, tidak. Bagaya. Itu pertama. Tubuh. Jadi sama kita berefleksi lebih di konsen kaum bapak ini. Kaum bapak masuk gereja, oke. Kaum bapak sayang istri, oke. Kaum bapak no miras, oke. Kaum bapak melindungi anak, harus iya. Supaya anak pastikan diri ada di tempat yang benar. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Puncak dari pikiran dan perasaan yang tidak berimbang, Kain tega sekali membunuh adiknya. Abel. Adiknya Abel siapa?
Jemaat, Yo. kenapa ketika nyanyian para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir harus dinyanyikan di padang belantara? Kisah itu tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Kisah tentang Kain dan Habel. Di Kejadian 4 itu, di padang itu di mana kakak adik mesti bersayang. Kakak adik berbagi kasih, menikmati keindahan alam semesta yang Tuhan berikan. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama harus dinyanyikan di tempat-tempat, di tengah-tengah keluarga yang hubungan kakak adiknya rusak. Di sore kakak adik semua aman. Yeah. Kenapa suara hilang? Kakak adik aman? Ipar-ipar? Aman. Mama mantu? Aman. Keluar dari mampu rumah. Jemaah, kalau orang punya otak dan perasaan sudah tidak lagi berimbang, dia tidak pandang itu kakak, kau adik, kau sapa, oh ini supilahin, ini pilahin. Saudara lihat kalau ada pelecehan terhadap anak kecil atau kepada saudara sendiri, dia bilang, lupu hati taruh di mak. Kan biasa begitu tuh. Ya. Dulu ada otak putih. Itu hanya soal perjumpaan akal dan perasaan. Amin kok. Amin. Orang yang dia punya jiwa terganggu itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Woi kamu cek dulu, cek apa? Todong kredit kokes. Orang pengurusan kenapa kita yang sibuk? Di store sini ada yang sibuk, dia orang lain pengurusan. Aman. Dia ada di sini. Dia paham apa? Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku. Orang yang jiwanya bermasalah itu baru beli HP satu, ini tidak ada yang telepon, dia datang sengaja, tidak ada yang telepon saya. Makan puji. Itu soal jiwa. Saudara pernah ketemu orang yang makan puji? Pernah atau tidak? Menjengkelkan. Rasa-rasa kita mau cek. Kalau dia terlalu menjengkelkan. Karena soal ini. Amin toh? Amin. Jemaah. Ya. Dengar. Kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, baik balas baik. Itu hanya karakter manusiawi. Tidak usah pikir gereja pun orang tahu. Saya tolong dia tolong saya. Itu tidak masuk gereja, itu tahu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan kan? Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi di dalam itu. Perjumpaan akal dan perasaan menjadi perjumpaan yang baik. Pakai otak. Amin. Pakai juga perasaan. Amin. Hidup ini tidak bisa pakai yang logis-logis saja, penyeimbangnya rasa. Hidup juga tidak hanya bisa pakai perasaan, penyeimbangnya logika. Untuk itu dia kasih kita pikiran dan perasaan. Amin ya. Ketiga, betul sudah tadi tuh. Ketiga, roh yang tercemar dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Memutuskan
hubungan dengan Tuhan. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tuhan Allah tanya, Adam, Ya. kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu nak kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Nah, kenapa tanya? Tahu. Untung kau tahu. Adam, di manakah engkau? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam cari hal. Adam, coba Adam. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kau bikin apa? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami ada makan ini. Siapa yang suruh kau makan? Ya, kamu dua sini. Tuhan panggil orang dua datang dan Tuhan bilang, ini pakaian Tuhan yang bikin. Kalau Tuhan yang bikin pakaian bagus kok tidak? Bagus. Bayar kok tidak? Tidak. Kamu pernah tawar? Tuhan yang bikin pakaian kasih donat, Tuhan kasih makanan, tapi Tuhan bilang, keluarlah kamu dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tinggal di Firdaus tetap ada pakaian, tapi tinggal di luar Firdaus, keluar dari inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada makanan, inti kehidupan bukan pada pakaian. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk Surga. tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil begini, langsung lupa Tuhan. Dulu kalau ada kios keliling semua gereja di Klasik Soleh Timur, berdoa kalau bisa dapat kios satu. So ada kios hari Minggu tidak pergi gereja lain. Pendeta tanya, kenapa tidak? Nanti kios siapa yang jaga? Belum lulus P3K ini berdoa untuk persekutuan doa. Sekarang lulus P3K kau mulai syukuran ini sudah mau menolak, mau usul dia jadi pendeta. Jangan, itu bukan P3K yang itulah itu sepi, tapi pertolongan pertama pada sama-sama P3K. Ya tolong ibu guru, tolong. Kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, lupa Tuhan. Tuhan baru kasih dia jenggot dan kumis sedikit, dia muka karam. Saudara, Tuhan ini ada kasih kita ini supaya kita mensyukuri semua. Amin. Jemaah. Hidup dalam Alkitab bukan sekedar bernapas. Saya tanya anak sekolah minggu dong di Sabu bilang begini. Anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Don jawab banyak, cuma 3 jawaban ini mantap. Satu dong bilang, Papa, orang hidup bisa pergi gereja, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul. Betul. Tidak ada orang yang mati hari Minggu kita belum kubur dia bilang, tolong maafin Immanuel. Terus saya bilang, hei, anak-anak kamu yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu bilang kampung bapak mama yang pemalas gereja Indo mati. Pendeta-pendeta gini dong ini. Tahu pendeta gini? Tahu. Gimana? Doa juga di bawah. Pendeta gini itu kalau mau kubur orang mati, peti itu di dalam lubang. Dalam apa? Lubang ke tanah. Lubang. Ada yang lubang batu. So di dalam lubang itu pendeta bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan
Orang siapa yang tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Jemaat, yang ini dong hidup semua. Berarti hari Minggu gereja penuh semua. Bagaya. Ini kaum bapak dong satu. Dong bilang kami sekalipun ibadah kami kurang orang, tapi untuk pembangunan siap. Ini jemaat. Ya. Di Indonesia, gereja-gereja di Indonesia mengalami kemajuan. Salah satunya sudah ada vokal group kaum bapak. Enak. Tepuk tangan. Tapi ada berapa? 2. Dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai mengputar fokus bulu kas mati dong ini belum pernah. Tapi kedua, nanti hari Minggu menyanyi dong titip pesan lewat majelis istri atau anak. Kasih tahu pendeta, kamu bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik kalau sudah habis menyanyi, orang langsung keluar dengan jalan yang sangat sopan. Di luar itu dong cari satu pohon. Pohon itu disebut pohon PKB, pohon kaum bapak. Di pohon kaum bapak itu merokok bapak. Pohon kaum bapak. Dia bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa-analisa yang dalam dan tajam sekali. Tapi dong pasang telinga. Tiba-tiba pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dong yang dari pohon kombak itu langsung lari cepat-cepat di dalam langsung. Ini yang semua doa serahkan ini. Coba kalau duduk diam-diam dalam gereja kenapa? Amin kok. Amin. Ini anak muda dong, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, bagus. Ada anak yang dong, ada main musikin, ada menyanyi, Pak. Dong datang untuk jalan ke depan itu dong sendiri, tapi main handphone kok santai. Tapi habis itu dong selesai pelayanan. Tak tahu itu MC2 Sudiman yang tadi. MC Sudiman. Oh baik kalau kamu masih situ, terus kira kamu salah. Oh kadang-kadang kita ini datang hanya untuk tampil capek. Kan begitu. Sudah nggak? Ini anak baju tepuk tangan dong, tepuk ini. Sudah terlebay begini. Kalau bukan kita yang support mau sapa, ibu mau suruh sapa. Kita harus kembali. Kok saya latihan main begini, tuh bagus tuh. Kedua, sampai anak sekolah minggu, beda orang hidup dan mati dengan bapak. Orang hidup bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul. Memang betul. Tidak ada yang semati 3 hari kita berkubur dia bangun dengan bubur jubai. Tapi saudara tahu, banyak orang tua termasuk kaum bapak dong. Orang tua di kampung susah makan minum dan tidak kirim beras. Tapi orang tua mati
tibor dan datang bawa babi besar. Itu juga utang. Pas masak sengaja pukul babi pembeng. Orang ada yang aneh. Orang tua hidup dong tidak perhatikan. Orang tua sumat ini baru ini dia pun rumah ini dorang dia pun milih-milih toh langsung kerja. Orang tua sumati baru dia pun kuburan pakai keramik gambar Yesus bertulis Immanuel. Immanuel siapa? Immanuel mana? Dali. Anu kok? Tiga. Ada sekolah minggu bilang pendeta. Orang hidup tidak bisa omong. Orang hidup bisa omong. Tapi orang mati tidak bisa omong. Betul? Dan betul tidak ada orang mati bisa omong. Orang mati kalau dia mati, kalau kita mau ganti dia pakaian, mau kasih mandi ini, kita buka dia baju dong. Buka sampai sini. Betul kok tidak? Tapi beta keliling. Ini NTT beta keliling semua. Ada yang datang di beta bilang, Bapak, tadi malam nenek ada datang. Saya tanya, siapa pun nenek? Dia bilang kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Tadi nenek tinggal di sini. Sekarang nenek semua. Yang betul orang mati bisa ngomong kok tidak? Tidak. Bisa kok tidak? Tidak. Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Baru kita tanya, nenek datang kasih apa? Nenek datang kasih nomor KPI. Nenek tukang judi begini. Di sini ada yang tukang judi. Yang kalah terus itu. Bagaya. Mereka paling tidak suka ya. Dong pi kuburan ini. Dong pun cara pi ini. Sampai dong begini. Selalu. Untuk kau yang mati tidak bilang omong deng. Coba tahan kita punggung sedikit. Bisa kok? Bisa kok? Bisa. Terlalu bagaya. Ini orang tua masih hidup dong sama omong. Ada online 1 hari 8 jam, tidak pernah telepon. Sumati pernah telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Kubur saya kasih tengok uangnya. Jemaat. Orang yang kalau dia orang tua itu dia urus, baru kemudian mati. Dia sedih juga, tapi dia biasa sah. Nanti pendeta dia bilang, Bapak, kami sudah lakukan yang terbaik, tapi Tuhan mau lain, kami mau bagaimana? Tidak suruh. Biasa itu yang tidak urus itu yang dia paling sedih. Bahkan dia pun sedih itu terlalu bikin-bikin. Dia pun sedih itu terlalu, apalagi kalau tamu penting ada datang itu dia terlalu sedih. Itu dia pun cara menangis, kenapa semua putus itu. Tolong, sama-sama 1, 2, 3. Tolong. Ya dia di sebelah itu. Tolong. Nah, dengar. Tolong. Dengar. Lalu kita cari Tuhan untuk apa? Jemaat. Tubuh jiwa roh yang sudah rusak karena dosa tidak bisa ditebus dengan kau itu menjengkel. Tubuh jiwa roh yang sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya mempunyai berapa kehidupan? Satu. Bagaimana ayam yang hanya 1 kehidupan mau tebus kita yang punya 3 kehidupan? Itu yang membuat Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang punya tubuh jiwa roh.
tapi dia tidak berdosa, dan karena itu kejahatan dosa kita ditimpakan kepada jemaah. Saya lihat jemaah sulah Belum. lari, Lapar. cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, Bapak. Walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Dia minum sopi dan 3 hari lalu berhenti tadi pagi istirahat sedikit minum, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan yang kena imun sepulang pilek, Bapak. Cari Tuhan yang hanya mau sembuh, Bapak. Cari Tuhan itu jangan hanya untuk dapat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin dari kaya, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong tinggal di penjara sana. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu untuk ini hari saya pakai tanya itu mas bisa bayar 6 kali. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sebentar kok persembahan tamu persembahan datang dia hanya begini. Itu kalau kita ibadah 10 kali saya kasih itu dia pulang dia dong. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Karena itu kalimat Tuhan Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu. Baru yang lain itu Tambahkan. kekayaan kehormatan Tambahkan. umur panjang Tambahkan. jabatan Tambahkan. istri Sudah. Jemaah. Untuk itulah kita berkumpul sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita semua ini tahu bahwa kita sudah diselamatkan, satu-satu persekutuan itu aman. Tidak ada orang yang Kelkan. makan puji bagaya mau karam. Ini persekutuan orang-orang yang diselamatkan, hati yang penuh dengan sukacita. Ku berbahagia, yakin teguh. Sudah tidak tahu yang lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepulanganku. aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Orang-orang diselamatkan tetap berbahagia walaupun besok pagi petugas operasi mau ditangkap. Ada kenal petugas operasi? Kenal. Ada kenal? Kenal. Harian atau mingguan? Kenal. Tapi tetap kita ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tunduk kepala, tutup mata, mata dulu, tapi jangan tidur. Kita mau berdoa. Angkat hati kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan hari ini. Nikmati saja. Katakan satu hal yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh kenal siapa kita. Mungkin ada yang berkata, tadi saya hanya mau datang, tapi Tuhan terima kasih firman-Mu menyentuh hati saya. Saya mau berkomitmen.